Kita langsung saja simak. Selamat mendengarkan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disebutkan oleh pembawa acara tadi ya, bahwa di dalam hidup ini memang salah satu problemnya adalah rezeki yang sulit didapatkan. Ya, sulit didapatkan. Tentunya yang halal ya, karena kita semua butuhnya yang halal, bukan yang haram. Kita ingin mendapatkan rezeki yang halal atau rejeki. Kalau rezeki itu bahasa Arab ya. Rizqan thayyiban ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita diajari doa oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang halal, adalah satu hal yang dibutuhkan oleh semua kita. Karena dengan rezeki yang halal, kita bisa beribadah kepada Allah dan diterima ibadahnya. Ini sudah pernah kita sampaikan ya, dampak buruk dari rezeki yang haram. Kalau orang rezeki dari yang haram, itu dia akan malas beribadah, kemudian juga dia akan sulit untuk menjalankan ibadah. Dia juga akan tertolak doanya. Ya, ada hadis yang menyebutkan orang yang makanannya haram, minumannya haram, tertolak doanya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa rezeki yang haram itu tidak berkah. Bahkan kalau daging tumbuh dari rezeki yang haram, maka daging itu akan dibakar di neraka. Ya, daging kita ini yang menempel di badan kita, kalau digemukkan badan kita dari rezeki yang haram, maka daging-daging kita na'udzubillah akan masuk neraka dan dibakar di neraka. Ya, kitanya juga akan masuk neraka, begitu maksudnya ya. Itu hadisnya juga sahih. Jadi kita sudah sangat mengerti bahwa yang haram tidak baik, yang halal itulah yang baik. Nah, sekarang gimana supaya kita mendapatkan rezeki yang halal? Yang pertama adalah kita hendaknya bertaubat dan beristighfar. Ya, ini kunci rezeki halal. Yang pertama adalah kita perbanyak taubat dan istighfar. Apa itu istighfar dan taubat? Ya, sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya istighfar itu hanya sekedar ucapan astaghfirullahal azim. Ya, astaghfirullahal azim. Artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Atau astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ya, ini sudah benar ya, tetapi kurang sempurna kalau hanya sekedar ucapan. Kenapa? Dikarenakan taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukan dosa itu. Jadi meninggalkan dosa karena kita benar-benar takut kepada Allah akibat keburukan dosa itu. Itu namanya taubat. Kita pernah terjatuh dalam sebuah dosa, kemudian kita meninggalkannya karena takut kepada Allah. Taubat kita. Berhenti dari perbuatan dosa itu karena takut kepada Allah. Taubat. Bukan karena sekedar takut viral. Bukan. Bukan karena takut diomongin orang. Bukan. Tapi benar-benar kita takut karena Allah. Kemudian menyesali atas semua dosa yang telah kita perbuat. Lalu bertekad kuat untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang sama. Ya, dan ini yang disebut dengan hakikat taubat yang kita maksud. Ya, bukan sekedar ucapan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Jadi
tuntutan daripada taubat dan istighfar bukan hanya lisan, bukan hanya sekedar kata-kata, ya Allah saya sudah taubat. Bukan sekedar itu. Tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Ucapan kita bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ini jangan hanya di ucapan saja, tapi buktikan dengan perbuatan. Apakah perbuatan kita benar, jujur sesuai dengan ucapan tersebut? Kita minta ampun kepada Allah dan taubat, ya. Taubat itu benar-benar kita berhenti dari perbuatan dosa itu karena takut kepada Allah. Yang kedua, kita menyesal karena sudah terjatuh dalam perbuatan itu. Buruk sekali perbuatan itu. Dan yang ketiga, kita bertekad tidak akan mengulanginya. Nah, yang demikian inilah yang akan mendatangkan rezeki. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Nuh ayat ke-10. Ya, mari kita baca ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian wahai kaumku kepada Allah, karena sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima ampunan. Allah menerima permohonan ampunan. Kalau kalian sudah beristighfar, benar-benar bertobat, maka dapat rezeki. Apa rezekinya? Yursilis samaa alaikum midrara. Dia Allah akan mengirimkan dari langit hujan kepada kalian yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kemudian dia juga akan memanjangkan, memperbanyak harta-harta kalian. Yumdid itu memanjangkan dalam bahasa Arab ya, tapi maksudnya memperbanyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Akan memperbanyak harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun dan akan mengalirkan kepada kalian sungai-sungai. Ayat-ayat yang menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat dan istighfar. Apa tadi? Fadilahnya yang pertama adalah Allah akan ampuni dosa kita. Innahu kana ghafara. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrar. Akan diturunkan hujan dari langit. Yang tadinya kekeringan jadi basah, tanahnya jadi subur. Yang tadinya tandus jadi subur. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak harta dan anak. Ketiga ya. Harta dan anak diperbanyak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepada kalian sungai-sungai. Jadi ini ayat-ayat yang jelas sekali memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa istighfar adalah salah satu sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebun-kebunnya dengan buah-buahannya, kemudian mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Hud ayat 52, itu tadi Nabi Nuh ya, sekarang Nabi Hud. Nabi Hud juga sama. Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Ya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat kepada kalian dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Ya, kalian sudah kuat, Allah tambahkan kekuatan untuk kalian. Dan janganlah kalian berpaling dari Allah dengan cara berbuat dosa. Ini dari surat Hud ayat 52 ini menunjukkan bahwa ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan hujan yang lebat dan Allah tambahkan kekuatan kepada kita. Jadi yang tadinya sudah kuat ditambahkan kekuatan. Yang tadinya lemah diberikan kekuatan, diberikan semangat.
Ini ya. Ini yang pertama. Taubat, istighfar. Jadi kalau sekarang kita merasa rezeki kurang lancar, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ya, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Itu bisa kita lihat di surat Asy-Syura ayat ke-30 ya. Ayat ke-30 kita baca ayat ini. Ini buat bahan renungan kita. Jadi kalau kita merasa hidupnya sulit, itu jangan melulu kita menganggap ini hasil kezaliman orang lain kepada kita. Boleh jadi ini karena memang dosa-dosa kita sendiri. Di surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Begitu. Nah, ini jadi ayat ini menunjukkan bisa jadi kesulitan hidup yang sekarang kita alami itu bukan disebabkan karena orang lain yang zalim kepada kita. Bukan melulu itu. Jadi kita jangan dulu nyalahin orang. Ya memang mungkin ada peran orang lain yang zalim kepada kita. Ya misalnya ada orang ngambil harta kita, atau orang itu menipu kita ya. Ini kan kezaliman orang kepada kita, sehingga kita merasa jadi korban. Nah, jangan berhenti sampai di situ berpikirnya. Kita juga harus merenung. Boleh jadi itu semua juga ada karena disebabkan dosa-dosa kita. Berdasarkan tadi surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa kalian, dan Allah akan mengampuni dan Allah telah mengampuni semua dosa-dosa yang lebih banyak. Ya, memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kalian, begitu terjemahannya ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah mengampuni banyak kesalahan kita. Yang belum diampuni itulah yang menjadi penyebab kita mendapatkan musibah. Begitu maksudnya. Kalau semua dosa dibalas di dunia, wah kita nggak akan bisa hidup. Ya, dosa kita banyak. Sudah banyak yang diampuni sama Allah, tapi ada yang belum diampuni. Yang belum diampuni itu sebagian kecil saja. Nah, sebagian kecil inilah yang menyebabkan kita mendapat musibah. Oleh karenanya tadi, ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dengan cara berhenti dari dosa-dosa, yaitu dengan taubat dan istighfar. Kalau kita taubat dan istighfar, insya Allah rezeki pun akan datang. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, disuruh istighfar mereka kepada Allah. Allah turunkan hujan, Allah berikan kekuatan, Allah tambahkan harta, Allah berikan anak. Ini Allah sendiri yang berjanji. Ya. Dan kita tidak perlu ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memulai perbaikan hidup kita, mulainya dari mana? Mulainya dari meninggalkan dosa-dosa. Itu yang paling utama. Setelah meninggalkan dosa-dosa, jalankan ketakwaan, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.